Tama mengangguk dan tersenyum. Tidak apa-apa, ada baiknya Anda memutuskan. Saya mendukung Anda 100%. Alena berkata, saya berencana untuk bertemu dengan Nona Ayu hari ini untuk membicarakannya. Akan lebih baik jika bagian biaya desain juga dapat diubah menjadi anggaran dekorasi. Tama tahu bahwa istrinya selalu ingin membuat beberapa prestasi di bidang desain. Dan, prestasi yang bisa ditorehkan dalam bidang ini adalah karya dan penghargaan. Namun, dia belum dapat menemukan kesempatan yang cocok baginya untuk memamerkan keahliannya. Sekarang ada kesempatan besar di depannya, dia pasti sulit untuk menolak. Pada saat ini, Rika berjalan ke meja dengan panci sup dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Alena, apa yang baru saja Anda katakan tentang biaya desain yang tidak diinginkan? Alena sibuk berkata, tidak ada, hanya mengobrol dengan Tama. Rika mengangguk, mengingatkan, saya dapat memberitahu Anda, di luar bisnis, apa yang tidak diberikan oleh wajah kenalan. Beberapa kenalan, bagaimana Anda memberinya wajah, bahkan jika Anda membayarnya kembali, dia pikir kamu memberinya banyak uang, jadi tidak peduli siapa yang mencarimu, kamu harus mendapatkan berapa banyak yang pantas kamu dapatkan, bukan sepeser pun lebih murah, Tama berkata sambil tersenyum saat ini, Bu, masalah Alena, jangan cari ide untuknya, biarkan dia membuat keputusannya sendiri. Rika masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu sejenak, tetapi menelan kembali kata-kata yang keluar dari bibirnya. Dia tahu dalam hatinya bahwa di keluarga ini, Tama adalah benar-benar kepala keluarga. Jika dia tidak ingin berakhir sengsara seperti Diana di sebelah, dia harus mendengarkan Tama. Jadi, dia segera mengubah nada suaranya dan berkata, menantu yang baik benar. Alena, kamu membuat keputusan sendiri. Apapun yang terjadi, ibu akan mendukungmu. Pada sore hari, sistem intelijen front kataklismik belum memberikan informasi yang berguna. Namun, Tama telah memutuskan bahwa tidak peduli siapa Sania Fair ini sebenarnya, dia pertama-tama akan mengendalikan seniman bela diri bintang 6 di sampingnya malam ini. Pada pukul 5 sore, dia meneruskan alamat yang dikirim oleh Johan ke Sinta. Setelah itu, dia mengendarai BMW 530 yang dikirim ayah mertuanya sebelumnya dan pergi ke rumah pertanian di pedesaan. Sinta sedang berdandan di hotel saat ini. Dia berganti pakaian menjadi gaun high fashion Hermes putih yang dijahit dengan tangan, menggulung rambut panjangnya dengan elegan di bagian belakang kepalanya, dan memperbaiki rambut panjangnya yang digulung dengan jepit rambut hitam, lalu mengambil sepasang anting mutiara tanpa cacat dan mengenakannya. Dengan hati-hati, pakaiannya modern, tetapi aksesorinya sederhana, dan tidak menonjol di tubuhnya, tetapi secara mengejutkan terkoordinasi. Setelah hanya mengoleskan sedikit bedak, wajah Sinta menjadi lebih tinggi dari biasanya. Setelah berkemas, dia menerima alamat dari Tama. Alamatnya adalah rumah pertanian. Dia sedikit tercengang, waktu tidak kembali ke pikirannya. Pikiran awalnya adalah bahwa Tama akan memilih rumah klasik, tetapi tidak menyangka, dia akan memilih rumah pertanian yang terletak di pinggiran kota. Selain itu, ini benar-benar jenis restoran rumah pertanian yang dibuka di rumah pertanian. Karena alamatnya sudah tertulis, restoran bernama Cooking Master Spot. Tama selain mengiriminya alamat, tetapi juga menambahkan pesan teks, Nona Sinta, Anda tinggal di Prancis untuk waktu yang lama, terbiasa makan makanan Prancis, mungkin belum makan di restoran masakan domestik, angsa rebusan panci besi ini rasanya sangat enak, saya pergi untuk memilih sup angsa, dan ketika Anda tiba, diperkirakan Anda bisa memakannya segar. Sinta tumbuh, belum pernah makan rebusan panci besi, sama sekali tidak bisa membayangkan, restoran rumah pertanian semacam ini, pada akhirnya, seperti apa, dan apa yang disebut rebusan panci besi, pada akhirnya, seperti apa. Jadi dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mencari gambar rebusan panci besi.
Ketika dia melihat gambar kerumunan orang yang duduk di sekitar kompor tanah yang terbuat dari batu bata dan makan dari panci besi hitam besar, dia tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tama akan mengundangnya ke tempat makan seperti itu. Tidak tahu apakah dia terlalu pelit atau terlalu santai. Kalau tidak, sebagai seorang pria, dia harus selalu memilih restoran dengan sedikit gaya, bukan? Namun, dia juga tahu bahwa karena Tama yang mengundangnya makan malam, dia pasti tidak bisa membiarkan Tama berpindah tempat. Jadi, dia harus mengangkat teleponnya dan memanggil pengawal pribadinya, Tony Litton. Begitu panggilan masuk, dia menginstruksikan, "Tuan Litton, tolong atur anak buahmu untuk menyiapkan mobil, aku harus keluar dalam 10 menit." Tony bertanya, "Nona, siapa yang bersamamu?" Sinta berkata, "Hanya kau dan aku." Tony bertanya padanya, "Bukankah Nona Marta ikut denganmu?" Sinta berkata, "Dia di luar berbicara dengan istri Tama tentang kontraknya, dan dia juga harus membawanya ke villa di Awan untuk mengukur rumahnya, jadi kurasa ini akan sangat terlambat." "Dipahami." Tony segera berkata, "Tolong tunggu sebentar, saya akan memberitahu Anda ketika mobil sudah siap." Baik, setelah menutup telepon, suasana hati Sinta sangat menyenangkan, dan dia bahkan memiliki perasaan bersorak yang samar-samar. Dia merasa fakta bahwa Tama telah mengambil inisiatif untuk mengundangnya makan malam adalah bukti bahwa serangan kebaikannya memainkan peran praktis. Dan yang harus dia lakukan sekarang adalah melakukan segala kemungkinan untuk lebih dekat dengan Tama sebelum pelelangan dimulai. Dengan cara ini, pil peremajaan yang diinginkan kakek akan memiliki asuransi ganda. Jika tidak bisa menang di pelelangan, setidaknya dia masih bisa mencoba menengahi dengan Tama melalui persahabatan pribadi. Memikirkan hal ini, dia dalam suasana hati yang jauh lebih santai. Bahkan, jauh di lubuk hatinya, dia mulai berfantasi tak terkendali. Dia membayangkan bahwa di pelelangan, kakek telah melewatkan pil peremajaan, dan tepat ketika dia mencekik hatinya dan sangat kesal, dia membeli satu langsung dari Tama melalui persahabatan pribadinya dengannya. Saat itu, dia adalah penyelamat di mata kakek. Meskipun Sinta juga merasa sedikit malu dengan pemikiran seperti itu, tetapi suatu saat dia memikirkan keluarganya. Hanya dengan kesempatan seperti itu, untuk melawan perubahan haluan yang indah dalam keluarga Fei, sehingga awan rasa malu di hatinya tiba-tiba menghilang. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa memperjuangkan kekuasaan di keluarga Fei seperti berjuang untuk kerajaan di keluarga kerajaan. Untuk mencapai tujuan, tidak mengherankan untuk menggunakan cara apapun. 5 menit kemudian, terdengar ketukan di pintu, dan suara Tony datang dari luar pintu. "Nona, mobilnya sudah siap." "Oke, aku datang." Sinta mengambil tas Hermes Himalayan Platinum edisi terbatas dengan warna gradien hitam dan putih yang melengkapi gaun panjang ini untuknya. Berdiri di depan cermin rias di pintu, Sinta mengamati dirinya di cermin dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, berpikir dalam hatinya, "Aku seharusnya tahu untuk tidak memakai pakaian ini, berpakaian seperti ini untuk makan rebusan panci besi, selalu merasa seperti badut." Dengan sedikit menghela nafas, dia membuka pintu kamarnya. Seniman bela diri bintang 6 Tony sudah menunggu di luar pintu. Melihatnya keluar, dia segera berkata dengan hormat, "Nona, sudah waktunya untuk pergi." "Oke." Sinta mengangguk dan pergi ke lobi hotel bersamanya. Sedan Cadillac anti peluru miliknya yang modelnya sama dengan Presiden Amerika Serikat sudah terparkir di depan lobi. Dan salah satu anak buahnya menyerahkan kunci mobil kepada Tony, lalu membuka pintu belakang untuk Sinta. Setelah Sinta masuk, Tony datang ke sisi pengemudi dan membuka kunci kontrol pusat kendaraan sambil bertanya, "Nona, kita mau kemana?" Sinta berkata, "Letakkan alamat ini di navigasi, sepertinya di sisi Jalan Raya Nasional 104. Tony mengerutkan kening dan berkata,
Desa, kedengarannya seperti pinggiran kota. Mengapa Anda pergi ke tempat seperti itu, Nona? Petik 2. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.